warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Kuku Denianti, calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Grecol, Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3. Jadi saya akan melakukan 3 kegiatan, yaitu kegiatan pra-observasi, observasi, dan kegiatan pasca observasi. Nah, Bapak Ibu hebat, kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan melakukan percakapan coaching untuk supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama Ibu Rina Anggraini selaku guru kelas 5 di SD Negeri 1 Grecol, Kabupaten Purbalingga. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Guru Denianti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu dalam aksi nyata coaching dalam supervisi akademik. Jadi nanti saya akan melakukan observasi dalam pembelajaran di kelasnya Bu Rina. Nah, sebelum pelaksanaan observasi, saya akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran yang akan Bu Rina lakukan. Bagaimana Bu Rina? Sudah siap? Ya, sudah. Ya. Jadi sebelum saya melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Rina laksanakan? Ya, baik. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan, itu pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar dengan baik. Demikian, Bu. Jadi ada beberapa tujuan yang hendak dicapai pada pembelajaran besok. Ya, dan betul. itu sudah tercantum atau sudah ada dalam modul ajar ya Bu Rina? Ya, betul, sudah ada. Jadi Bu Rina ini mengajar kelas berapa ya? Mengajar kelas 5, Bu. Kelas 5 tentang ekosistem dan rantai makanan, kurang Iya, lebih seperti betul. itu ya. Betul. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Rina sendiri ini apa? Ya, baik. Untuk area pengembangannya itu saya ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di berbagai ekosistem. Jadi makhluk hidup itu ada di ekosistem sawah, ada di ekosistem kebun, ada di ekosistem laut. Nanti mereka itu akan mengidentifikasi makhluk hidupnya ada apa saja. Kemudian mereka akan dapat menerapkan peran-perannya yang dijadikan produsen, konsumen, sampai dengan pengurai, seperti itu, Bu. Dan untuk yang kedua, itu saya berusaha untuk melatih emosi siswa dalam bekerja sama. Jadi semua siswa itu nanti akan bergabung dengan berbagai macam karakter siswa ya, tidak hanya siswa laki-laki saja dalam satu kelompok atau perempuan saja dalam satu kelompok, tapi itu dicampur berbaur supaya mereka bisa mengolah emosi dirinya tidak sesuai dengan apa yang dia mau, tapi tetap bisa bekerja sama. Dan untuk ketiga, itu melatih keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil dari kerjasamanya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai peran-peran makhluk hidupnya dalam rantai makanan dan jaring-jaring. Demikian. Jadi kurang lebih ada 4 area pengembangan yang hendak dicapai ya, diantaranya satu, mengidentifikasi makhluk hidup di beberapa ekosistem yang berbeda begitu ya. Yang kedua ada peningkatan kompetensi sosial dan emosional. Kemudian yang ketiga melatih keberanian siswa. Dan yang keempat di sini adalah memahami bagaimana peran-peran dari makhluk hidup ini dalam ekosistem. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Rina. Nah, kira-kira ini Bu Rina, indikator dari keberhasilan pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Bu Rina ini apa saja?
indikator keberhasilannya itu yang pertama untuk yang berdiferensiasi proses, bahwa siswa itu berkelompok dengan siswa-siswa yang berbeda, maka dia akan berproses bahwa harus bekerja sama. Selain itu juga mereka harus belajar dari berbagai sumber untuk mencari ekosistem sawah, untuk mencari ekosistem laut, mereka harus mencari sumber-sumber itu. Dan selanjutnya untuk kompetensi sosial emosional, siswa itu mampu mengelola emosinya dalam pembelajaran maupun dalam diskusi kelompok. Dan selanjutnya mereka untuk berani maju di depan kelas mempresentasikan hasil diskusi, dan yang terakhir berani mengungkapkan pendapat jika ada yang ingin diungkapkan. Luar biasa. Jadi untuk keberhasilan ini ada indikator sendiri ya. Yang pertama ada melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses maksudnya, kemudian ada berbagai sumber yang sudah disediakan oleh guru, kemudian ada peningkatan KSE, dapat mengelola emosi, juga dapat berdiskusi berkelompok, bekerja sama dalam kelompok, kemudian siswa berani maju dan berani mengungkapkan pendapat. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Rina. Betul. Nah, ini ada indikator keberhasilan yang akan dicapai. Kira-kira untuk mencapai indikator tersebut, strategi apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Rina? Iya, untuk strateginya pastinya saya melakukan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses, juga berdiferensiasi konten, juga selain itu berdiferensiasi produk. Nah, itu. Yang selanjutnya untuk itu strateginya juga meningkatkan kompetensi sosial emosional, kemudian strategi diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Jadi ada beberapa strategi yang akan Bu Rina laksanakan ya untuk mencapai ketercapaian tujuan yang pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Rina. Di antaranya melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses maupun produk. Kemudian ada dengan kompetensi sosial emosional, kemudian diskusi kelompok dan tanya jawab, kurang lebih seperti itu. Jadi strategi-strategi ini dipersiapkan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, Bu Rina, kira-kira kapan observasi akan saya lakukan ini? Baik, untuk observasi itu bisa saya lakukan besok, Bu. Besok. Oke, jadi besok saya boleh masuk ke kelasnya Bu Rina ya? Ya, boleh, silakan. Untuk melihat bagaimana strategi yang sudah Bu Rina siapkan ya. Nah, kira-kira apa yang didapat dari pembicaraan kita hari ini, Bu Rina? Ya, jadi dari pembicaraan kita, Bu Kuku, besok saya jadi lebih mantap akan melaksanakan pembelajarannya seperti apa, kemudian medianya apa yang harus saya siapkan, kemudian pengelolaan kelasnya untuk memilih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu, jadi saya sudah bisa membayangkan dengan lebih jelas, lebih gamblang seperti itu. Alhamdulillah kalau Bu Rina merasa lebih ada persiapan ya, mantap dalam melakukan pembelajaran besok. Iya, tentu nanti setelah observasi Bu Rina, nanti saya juga ingin tahu. Jadi setelah observasi nanti juga saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Bu Rina. Nanti akan dihadiri oleh pengajar praktek saya. Bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Rina. Kurang lebihnya seperti itu ya, Bu Rina. Ya, terima kasih sekali itu. Jika ada feedbacknya nanti kan saya jadi tahu bahwa ini saya kelemahannya di sini, terus kelebihannya di sini, jadi saya bisa meningkatkan apa yang kurang dan mempertahankan apa yang sudah baik. Oke, siap-siap. Kalau begitu besok saya akan masuk ke kelasnya Bu Rina ya. Iya, siap Ibu Kuku. Oke, terima kasih Bu Rina sudah berbagi dan mau berbincang-bincang dengan saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan alat tulis yang harus disiapkan? Sudah. Baik. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kaptennya adalah Cinta. Ayo, Cinta, sekarang kamu menyiapkan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, baik, sehat. Dan alhamdulillah semua siswa kelas 5 berangkat semua ya. Nah, untuk memulai pagi ini dengan penuh semangat, ayo kita semua tepuk semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, maka sebaiknya kita menyanyikan dulu lagu yang sudah bisa atau belum ini? Garuda Pancasila sudah bisa ya? Ya, semuanya berdiri. Singgap siap. Ya, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dari lagu tersebut, makhluk apakah yang berkaitan dengan lagu tadi? Burung Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda itu keturunan ada atau tidak? Ada. Burung Garuda itu nama lain dari burung elang. Burung elang itu kalian pernah lihat burung elang? Pernah. Kira-kira burung elang itu makannya daging ya? Wah, lezat sekali daging. Nah, berkaitan dengan burung elang dan makanannya, kita hari ini akan belajar terutama adalah hubungan antar makhluk hidup berkaitan dengan rantai makanan. Ya, nanti kalian akan belajar hubungan makhluk hidup berkaitan dengan rantai makanan. Rantai makanan itu berarti terus berlanjut ya, tidak terputus. Yang kedua adalah peran makhluk hidup pada rantai makanan. Perannya sebagai produsen, konsumen, dan satu lagi ada yang bisa dekomposer. Dan yang ketiga, hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan pada ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah tempat tinggal suatu makhluk. Ada ekosistem darat, laut, ada ekosistem sawah, dan lain sebagainya.
ya. Nah, berkaitan dengan burung elang tadi, Bunda sudah menyiapkan satu video. Nah, ini bisa kalian saksikan adalah makan dari burung elang. Ini burung elang yang kita lihat dari jauh ya. Belum pernah kalian lihat dari dekat? Belum. Nah, ini penampakannya dari dekat seperti ini. Ya, silakan disimak. Elang memiliki kemampuan menyerang mangsanya dengan sangat presisi dan kekuatan yang luar biasa. Dengan penglihatan yang tajam, elang dapat melihat mangsa hingga jarak 3 mil dan memburu mereka dengan tanpa belas kasihan. Pada episode ini, kita akan menampilkan 10 aksi elang memburu mangsa dengan tanpa belas kasihan. Jangan kemana-mana, simak video ini hingga akhir. 10. Berburu serigala. Seekor elang terbang tinggi untuk mengintai calon mangsanya. Hingga akhirnya, ia menemukan seekor serigala yang sendirian. Dalam rekaman ini, Anda dapat menyaksikan bagaimana elang menunjukkan kecepatan dan keahliannya saat menyerang serigala tepat di kepala, sehingga membuatnya jatuh ke tanah. Aksi ini menunjukkan betapa luar biasanya keterampilan berburu elang. 9. Berburu angsa. Sebuah video memperlihatkan seekor elang botak yang memburu dengan kecepatan tinggi. Elang itu tiba-tiba menukik ke danau dan mengejutkan seekor angsa yang sedang berenang dengan tenang di permukaan air. Angsa tersebut mencoba berenang ke bawah air untuk melarikan diri dari cakar elang yang mencengkeramnya dengan kuat. Setelah berhasil menangkap mangsanya, elang terbang ke atas dan bertarung di langit dengan buruan yang berhasil ditangkapnya. Rekaman lain menunjukkan elang ekor putih yang menyerang seekor angsa yang berenang di danau dan membawanya ke tepi untuk dimakan. Meskipun burung tersebut tampak masih hidup saat dimangsa. 8. Berburu rusa. Elang emas dikenal sebagai predator langit yang sangat lihai. Dengan kemampuan penglihatan tajam dan bakat berburu yang luar biasa, elang ini mampu menangkap mangsa yang jauh lebih besar darinya, termasuk rusa. Dalam aksinya, elang emas menyerang rusa dengan serangan udara penuh gaya. Pemandangan burung pemangsa yang tangguh saat berhasil mengalahkan mangsanya merupakan contoh nyata dari sifat kejam dan perjuangan tak henti-hentinya untuk bertahan hidup di dunia liar. 7. Berburu kambing gunung. Video ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari seekor elang emas. Ia menyerang seekor kambing gunung. Elang menancapkan cakarnya ke leher kambing dan memegangnya erat, sehingga terlihat seolah-olah elang mengangkat kambing ke udara dengan kekuatan yang luar biasa. 6. Berburu monyet. Elang harpi adalah burung pemangsa besar dan megah yang hidup di hutan hujan tropis dataran rendah. Dengan cakarnya yang mencapai 6 inci, ia dapat dengan mudah sudah menunjukkan adanya apa tadi? Elang. Elang tadi berburu banyak sekali hewan, ya. Ada kelinci, ada rubah, serigala, tadi banyak sekali. Nah, jika Purina ingin membuat suatu rantai makanan, coba. Tadi elang bisa memakan kelinci. Kelinci itu makanannya apa? Wortel. Wortel itu artinya tanaman ya. Nah, dari tanaman itu dia mendapatkan makanannya dari mana? Unsur hara. Ya, unsur hara itu adalah makanan tumbuhan. Nah, itu unsur haranya adanya di mana? Di tanah, di dalam tanah. Siapa yang menghasilkan unsur hara? Itu cacing, terus ada bakteri. Itu juga akan menghasilkan unsur hara. Nah, dari tadi ada elang, ya, kemudian memakan kelinci, memakan apa?
Ya, dari cacing. Kemudian cacingnya dapat makanannya dari mana? Dari elang yang mati. Ini cacing adalah decomposer. Decomposer itu artinya pengurai. Nah, kalau elang itu digolongkan ke jenis hewan apa? Herbivora, karnivora, atau omnivora? Karnivora. Ya, karnivora itu pemakan daging. Kalau kelinci, herbivora, pemakan tumbuhan. Kalau omnivora itu apa? Pemakan segalanya. Bisa makan daging, bisa makan sayuran. Nah, Bu Guru ingin beberapa anak maju ke depan untuk membuat rantai makanan yang ada di ekosistem halaman sekolah. Coba siapa yang bisa menyebutkan dari awal itu itunya apa? Diawali dari apa? Produsennya apa? Ya, tumbuhan apa yang ada di halaman sekolah kita? Rumput. Siapa yang mau maju sebagai rumput? Ya, Arafah boleh, sip, maju sini Arafah. Ya, kemudian rumput dimakan apa yang ada di halaman sekolah kita? Belalang. Aku guru jarang lihat belalang di sekolah. Rumput makan burung. Ular, ya, ular. Oke, sini Bima maju. Ular, ya. Ular makan apa? Dimakan oleh apa? Burung. Nasya, boleh maju. Ya. Kemudian burung dimakan apa? Ular. Siapa yang mau maju? Bintang. Ayo maju Bintang. Oke. Ya. Terus ularnya mati. Diuraikan oleh apa? Cacing. Ya, siapa yang mau berperan? Oke, Naila. Sini Naila, maju. Nah, ini jika rantai makanan maka ada penghubungnya. Penghubungnya adalah rantai makanannya dihubungkan dengan tangan yang dipegang. Oke, tadi rumput dimakan oleh apa? Ular. Siapa ular tadi? Ya, oke. Kamu pegang Arafah bajunya. Ya, oke. Terus ular dimakan oleh apa? Burung siapa tadi? Ya, pegang baju Bima. Oke, kemudian burung dimakan apa? Ular berarti kamu pegang baju Nasya. Oke. Ular mati diuraikan oleh cacing, pegang baju Bintang. Ya, kemudian bakteri menghasilkan unsur hara yang dimakan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan pegang ke cacing. Nah, ini yang disebut dengan rantai makanan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Itu tadi adalah contoh rantai makanan pada ekosistem halaman sekolah. Nah, tadi ada konsumen satu apa? Ular. Ular itu berarti karnivora, herbivora, atau omnivora? Herbivora. Selanjutnya ada burung. Burung berarti dia apa? Karnivora. Burung juga makan beras. Burung juga makan jagung. Berarti dia adalah golongan omnivora. Sedangkan burung dimakan ular. Ular adalah golongan hewan karnivora. Betul sekali. Nah, sekarang
jadi 4 kelompok. Bu Rina sudah siapkan nih kelompoknya berdasarkan ini ya, berdiferensiasi. Jadi ada yang kemampuannya lebih baik dalam satu kelompok, juga ada siswa yang kurang. Jadi nanti itu seimbang ya. Nah, sekarang Bu Rina bagikan untuk kelompok 1, yaitu ada Arofah, Cinta, Bintang, dan Bima. Ya, nanti kelompok 1 akan duduk di sebelah sana. Dipindahnya hanya membawa alat tulis. Kelompok 2 ada Sahnas, Amel, Najwa, dan Sinta. Ya, kelompok 2 duduknya ada di belakang. Kelompok 3 Aska, Abeng, Abid, dan Arga ada di sini, kelompok 3. Dan kelompok 4 duduk di sebelah sana, ada Naila, Mei, Nasya, dan Fargi. Silakan berpindah sesuai dengan kelompok. Ya, bawa peralatan yang diperlukan. Digabung ya, butuh waktu 10 detik untuk menyusun tempat. Ya. Nah, kalian akan bekerja sama. Jika bekerja sama itu yang mengerjakan bersama-sama atau sendiri-sendiri? Bersama-sama. Boleh tidak berantem dalam satu kelompok? Tidak, harus saling menghargai. Walaupun kamu tidak terlalu akrab dengan teman dalam kelompokmu, tetap harus bisa bekerja sama. Nah, kelompok 1 ya, kelompok 1 kalian akan mendapatkan ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Nanti gambar yang ini akan kalian potong, ditempel, dibuat rantai makanan, diletakkan, ditempelnya di kertas yang Bu Rina siap. Ya, ekosistem hutan itu kelompok 1. Kelompok 2 ada ekosistem laut. Ya, halo kelompok 2, kalian akan membuat ekosistem laut. Yang ketiga adalah ekosistem sungai. Ya. Dan yang keempat adalah ekosistem kebun. Sudah punya gunting masing-masing? Sudah. Sudah ada lem untuk masing-masing kelompok? Sudah. Baik, nanti yang belum akan Bu Rina bagikan ya. Kelompok sungai mana? Sungai tadi mana? Kelompok laut. Ya, digunting sesuai garis. Semoga ditulis saja biar itu nggak terlalu kecil. Ekosistem. Terus kelompok berapanya ditulisnya yang besar itu terlalu kecil. Ada yang mau ditanyakan? Ya.
Menghubungkan antar gambarnya dengan tanda panah. Kemudian diberi keterangan produsen, konsumen, ini dipotong ya. Penting ya? Oh ini sudah selesai ya? Produsen, bukan produsen. Wow, kelompok 3 sudah hampir selesai. Dia kan di sini monak. Kelompok yang lain silakan menyimak dan memberi tanggapan. Sudah betul atau belum? Ya, maju. Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1. Silakan perhatikan kelompok 1. Ya, boleh mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu ekosistem apa? Sungai. Sungai. Baik, dimulai dari apa? Oke, produsennya apa? Lumut. Kemudian lumutnya dimakan oleh udang. Udang berarti itu perannya sebagai apa? Konsumen 1. Lanjut, udang dimakan oleh ikan. Maka ikan berperan sebagai konsumen 2. Nah, ikan dimakan oleh apa? Ular. Maka ular berperan sebagai konsumen ketiga. Nah, ular dimakan oleh apa itu? Beruang. Maka beruang konsumen keempat. Lalu apa yang terjadi? Beruang mati. Diuraikan oleh bakteri, oleh dekomposer. Kemudian dekomposer menghasilkan unsur. Nah, itu yang di bawah apa itu? Tabel penggolongan jenis hewan. Herbivora di situ ada apa? Udang. Karnivoranya ikan, ular, beruang. Nah, omnivoranya ada tidak? Tidak. Nah, teman-teman yang kelompok lainnya, bagaimana dengan hasil dari kelompok 1, kelompok 3? Sudah betul atau belum? Sudah. Oke, boleh ditutup. Demikian. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok laut dulu, laut.
pekerjaan kami. Itu ekosistem apa? Ekosistem laut dimulai dari siapakah produsennya? Fitoplankton. Kemudian ya, jadi zooplankton berperan sebagai konsumen satu. Kemudian Dimakan oleh ikan sebagai konsumen dua. Ikan rebus dimakan oleh burung pelikan sebagai konsumen tiga. Burung pelikan dimakan oleh hiu sebagai konsumen dua. Ikan hiu dimakan oleh bintang laut. dimakan atau mati dulu? Mati. Mati, kemudian diuraikan oleh Bintang laut. yang berperan sebagai dekomposer. Oke, itu adalah rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Kemudian itu penggolongan jenis hewannya bagaimana? Zooplankton. Ikan hiu dan burung pelikan. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana pekerjaan dari kelompok 2? Sudah sesuai atau belum? Sudah. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Iya, tunggu sebentar, ditutup dulu presentasinya. Demikian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan menunjukkan ini adalah ekosistem kebun. Dimulai dari tanaman jagung berperan sebagai produsen. Nah, selanjutnya jagung dimakan oleh belalang dan juga tikus. Oke, jadi belalang dan tikus berperan sebagai konsumen satu. Selanjutnya belalang dimakan oleh burung, maka burung berperan sebagai konsumen dua. Lalu maka ular berperan sebagai konsumen tiga. Ya, lalu ular mati. Kemudian diuraikan dekomposer, yaitu apa? Jamur. Nah, itu adalah rantai makanan pada ekosistem kebun. Nah, penggolongan jenis hewannya bagaimana? Oke, terima kasih. Dari kelompok 4, ya. Bagaimana menurut kelompok 3? Sudah sesuai atau belum? Sudah. Kalau menurut kelompok 2 bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Oh, sudah, tapi mencong-mencong. Ya, nanti lain kali kalau menempelkan itu harus diperkirakan dulu ya. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Silakan ditutup dengan demikian. Waalaikumsalam. Yuk, mulai.
Kemudian teman-teman dimakan oleh apa tuh? Kelinci dan kambing. Konsumen satu. Oke, terus Kelinci dan kambing dimakan oleh serigala sebagai konsumen dua. Serigala sedangkan macan sebagai konsumen dua. tiga ya. Terus macan mati Diuraikan oleh bakteri sebagai dekomposer. Dekomposer menghasilkan apa? Zat hara yang dimakan oleh tumbuhan. Kemudian itu penggolongan jenis hewannya. Kambing dan kelinci. Terus ya, bagaimana pendapat kelompok 4? Apakah sudah sesuai? Sudah. Kelompok 3, apakah pekerjaan kelompok 1 sudah sesuai? Sudah. Ya, terima kasih. Boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, hasilnya silakan dikumpulkan ke Bu Rina. Ya. Oke, ada motifnya. Boleh. Ya. Ini adalah hasil dari pekerjaan kalian yang nantinya akan ditempelkan di mading. Oke, ya. Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian tadi sudah mengerjakan, menentukan tentang rantai-rantai makanan? Bagaimana? Senang tidak? Senang, asik. Ada yang masih bingung atau tidak? Tidak. Nah, tadi ya, Amel tadi ya di kelompok 4 masih ada terjadi apa ya namanya? Perselisihan antar anggota kelompok. Tapi alhamdulillah hasil pekerjaannya terselesaikan dengan baik. Terus juga lebih cepat. Jadi walaupun berbeda pendapat, ya, walaupun berbeda pendapat itu harus saling menghargai. Ya Mei ya, ya Fadil ya, Fadil ya Bu, gitu dong. Nah, terus sekarang kalian akan mengerjakan ini. Nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja. Lembar kerjanya akan dikerjakannya bagaimana? Ini kamu akan menuliskan nama hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar. Ya, Aku lagi sama di sini. yang satu aja sebelahnya rumput. Nah, itu bunganya dimakan oleh apa? Lah, pondokku dimakan apa? Daunnya bisa dimakan apa? Ya tidak. Nah ini terus ini lanjut ulang tulis di sini. Ulang memakan. Ya. Iya. Kelinci tulis di sini. Kelinci memakan apa?
sesuai dengan standar kelulusan kita, berarti nanti akan Tadi siapa yang sudah selesai? Oh, baru satu ya, nggak apa-apa. Nanti ya, bagaimana tadi sudah belajar apa saja hari ini? Rantai makanan, apa lagi? Ekosistem. Tadi ada ekosistem apa saja ya? Abek, laut, kebun, hutan, sungai. Nah, kalau produsen itu apa produsen? Yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau konsumen itu yang memakan, ya boleh makan daging, boleh makan produsen. Kalau satu lagi decomposer itu apa? Pengurai. Apa saja hewannya, pengurainya? Ada bakteri, cacing, jamur, bintang laut, dan juga belut laut, ya. Oke, demikian materi pelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang piramida makanan. Ya, siapa yang menduduki kasta tertinggi dalam suatu rantai makanan? Ya, silakan belajar dulu di rumah. Ya, demikian pelajaran hari ini. Purina tutup pelajarannya dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillah. Kurang lebihnya Purina mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kuku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Hari ini adalah agenda untuk melaksanakan percakapan pasca observasi, Bu Rina. Jadi setelah kemarin saya melakukan observasi di kelasnya Bu Rina, nah hari ini adalah tahapan selanjutnya dari observasi yang telah saya lakukan. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu Rina terkait dengan pelaksanaan observasi kemarin. Ya, saya jadi penasaran nih Bu, mau ditanya apa lagi? Nah, Bu Rina, setelah pelaksanaan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Rina kemarin, kalau tidak salah pada mata pelajaran IPAS ya Bu Rina. Iya, betul sekali. Bagaimana perasaan Bu Rina setelah pembelajaran di kelas 5 kemarin? Untuk di awal ya Bu, perasaan saya tentunya deg-degan, khawatir Bu, takutnya saya melakukan kesalahan atau ada tahap pembelajaran yang tidak tersampaikan atau terlewatkan seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah dilakukan semua tahapan pembelajarannya terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Ya, Padahal observasi kelas ini mungkin sudah biasa dilakukan ya Bu betul. Rina. Walaupun sudah biasa Bu, tapi kalau namanya sedang diobservasi pasti ada rasa gugup. Tapi sudah belum ya Bu Rina? Ya, alhamdulillah sudah belum Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, Bu Rina, mungkin bisa diceritakan kembali nih apa saja area pengembangan yang sudah kita sepakati dan strategi apa yang telah Bu Rina lakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Ya, untuk area pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan, itu yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian proses, dan ada juga produknya. Selain itu, saya juga mengolah itu kompetensi sosial dan emosional siswa. Yang ketiga adalah melatih keberanian dengan strategi presentasi di depan kelas, dan yang terakhir itu
berani mengungkapkan pendapat dengan menggunakan strategi diskusi dalam kelompok. Demikian. Ya, jadi area pengembangan dan strategi yang sudah dilaksanakan adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial dan emosional, melatih keberanian dalam presentasi, kemudian juga ada diskusi kelompok, begitu ya Bu Rina? Ya, betul sekali. Nah, apakah ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang Bu Rina temui selama pelaksanaan pembelajaran kemarin? Ya, untuk hambatan yang saya temui ketika proses pembelajaran itu terkait dengan siswa. Jadi siswa itu karena kita berusaha untuk mengolah kompetensi sosial dan emosional siswa, itu memang untuk menyatukan satu siswa dengan siswa yang lain dalam satu kelompok itu pasti ada sedikit perselisihan. Nah, itu kemarin kendalanya ada satu kelompok yang ketika disatukan antara satu siswa dengan siswa yang lain dalam kelompok itu kurang merasa kecocokan, tapi tetap melaksanakan sampai selesai tuntas tugas yang diberikan kepada kelompok tersebut. Itu hambatannya kepada siswanya. Berarti siswa ya yang merupakan yang menjadi kendala atau hambatan. Nah, menurut Bu Rina, strategi untuk mengatasi hambatan tersebut apa kira-kira? Ya, untuk strateginya saya memberikan motivasi kepada siswa tersebut untuk dapat berbaur dengan kelompoknya, untuk dapat memahami bagaimana sifat dari siswa lain dalam kelompok tersebut. Jadi mengolah emosinya, walaupun siswa tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi dia mampu menahan emosinya dan dia bisa mengolah supaya tidak terjadi perselisihan, dan hal itu sudah terlaksana dengan baik. Dia mampu menyelesaikan tugas yang diberikan walaupun tadinya di awal mengalami perselisihan, tidak mau dikelompokkan dengan dia, tapi dia bisa mengubah emosinya yang tadinya tidak mau menjadi mau dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seperti itu. Iya, bagus sekali. Jadi saya juga sudah melihat pembelajaran dari Bu Rina. Memang untuk peningkatan kompetensi sosial emosional ini sudah berjalan dengan baik. Ya, terbukti tadi Bu Rina sudah memberikan motivasi kepada siswa. Ini melatih siswa untuk kesadaran sosial, meningkatkan kesadaran sosial ya. Kemudian yang saya lihat di sini untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi juga sudah dilaksanakan secara optimal, baik diferensiasi konten, proses maupun produk. Kemudian tadi peningkatan kompetensi sosial emosional juga sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, area pengembangan ketika melakukan presentasi kelompok juga setiap kelompok itu sudah diberi kesempatan untuk maju mempresentasikan di depan kelas. Namun mungkin perlu diperhatikan lagi, mungkin ada beberapa kelompok yang kurang fokus, kurang perhatian. Nah, ini mungkin salah satu hambatan tadi ya. Jadi mungkin dikondisikan agar semua siswa bisa fokus kepada kelompok yang sedang maju sehingga nanti tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Kemudian dalam diskusi kelompok saya sudah melihat bahwa pelaksanaannya itu sudah dilaksanakan secara optimal, bahwa guru juga telah memberikan scaffolding atau bimbingan kepada semua kelompok, apalagi kepada kelompok yang membutuhkan. Mungkin seperti itu dari saya, Bu Rina. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu Rina. Untuk kedepannya ini Bu Rina ingin mengembangkan kompetensi apa lagi? Ya, untuk kedepannya saya masih tetap ingin untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa, Bu. Karena anak kelas 5 ini ya, Bu, emosinya itu masih meledak-ledak, dia masih banyak yang egois, masih banyak yang emosional. Jadi kedepannya juga harus saya biasakan siswa untuk mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional. Mengelola emosi, kemudian kesadaran sosial, semua kompetensi sosial emosional. Apa ada lagi yang mungkin akan dikembangkan ke depan? Sementara itu dulu. Fokus
fokus kepada KSE ya. Kemudian kira-kira bagaimana atau apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari peningkatan KSE ini? Ukuran keberhasilannya tentu saja dengan pembelajaran yang mampu berjalan dengan tertib, damai, tidak ada perselisihan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian tugas juga bisa diselesaikan dengan baik dengan kesadarannya siswa tersebut menyelesaikan tugas tersebut. Jadi berkaitan dengan sosial emosionalnya, ketika pembelajaran itu mampu melakukan pembelajaran dengan baik dan hasil dari pembelajaran juga Ya, jadi nanti ukuran keberhasilannya pembelajarannya damai, setiap siswa memahami emosinya masing-masing ya, sehingga nanti hasilnya juga yang diharapkan optimal begitu ya Bu Rina. Nah, kira-kira siapa atau apa saja nih yang dapat mendukung untuk keberhasilan ketercapaian tujuan pengembangan yang akan Bu Rina lakukan? tentunya semua pihak ya Bu. Ada dari pihak saya sebagai pengajar, ada juga siswanya juga harus bisa bekerja sama. Kemudian dari media pembelajarannya juga harus yang sesuai dengan siswanya, jangan yang monoton seperti itu. Juga sumber belajarnya jangan hanya ada dari buku, tapi juga dari lingkungan sekitar atau dari internet, itu juga bisa mendukung adanya keberhasilan pembelajaran. Luar biasa ini. Jadi kira-kira kapan waktunya ini Bu Rina? Sesegera mungkin Bu. Segera mungkin ya. Kalau begitu nanti setelah ini mungkin kita akan ada pertemuan lagi atau Bu Rina bisa berbagi nih dengan saya bagaimana kelanjutannya, apakah berhasil? Ya karena saya butuh juga ini nanti untuk pengalaman saya begitu ya Bu. Ya, tentunya Ibu, saya akan membagi pengalaman saya dengan semua pihak. Iya. Kalau begitu terima kasih Bu Rina sudah membantu saya untuk percakapan pasca observasi. Semoga apa yang Bu Rina rencanakan ini akan berhasil secara optimal ya Bu Rina. Ya, terima kasih juga Bu Kuku Denianti sudah memberi saya umpan balik atau ya ini sudah diobservasikan, berarti saya tahu ini loh kelemahannya. Seperti itu Ibu. Iya, terima kasih juga sudah mau saya observasi Bu Rina. Tidak apa-apa Bu. Kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.